Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Abdul Aziz Baraja, sang pemburu benda kuno. Saya malam ini akan mereview beberapa temuan pusaka. Sudah berapa lama ya pusaka ini? Ini termasuk udah berapa hari, juga ada yang udah berapa bulan. Nah, ini termasuk yang baru berapa hari. Ini sebuah pusaka yang luar biasa sekali. Pemirsa bisa melihat bahwa pusaka ini saya temukan di daerah yang sangat wingit sekali, di antara perbatasan, yaitu di daerah Malang ya. Itu masuk ke Pujon, antara Pujon, dan dari Pujon saya masuk lagi. Kalau itu saya tembus lagi sampai ke Blitar, itu hutannya itu. Nah, di situ dulu ada peperangan yang luar biasa di situ. Kita tidak menceritakan peperangan tersebut, yang mungkin karena ada mungkin salah paham di antara leluhur kita. Tapi ini kita bahas pusakanya yang telah ditinggalkan di tempat tersebut, yang mana sungainya sangat wingit sekali, banyak nuansa mistis ya, juga binatang-binatang yang berbahaya sekali. Ini saya dapatkan pusaka seperti ini ya. Ini mirip larbango. Biasanya larbango ini besar, panjang. Nah, ini kenapa kok pendek? Ternyata pada leluhur kita pada zaman Mataram kuno juga ada seperti ini. Ada yang tidak ada ini, semacam apa kalau dinamakan gandek ya, bukan gandek, istilah taji boleh. Nah, ini pusaka tersebut kita temukan masih relatif utuh dan sangat indah sekali. Pusaka tersebut dilengkapi handle perak ya, handle perak, yang mana perak tersebut juga berukir sangat indah sekali. Ini dipunyai seorang raja pada Singosari. Nah, ini beberapa pangeran mungkin masuk ke wilayah itu untuk memimpin peperangan, sedang beliau terus akhirnya membawa pusaka ini dari ayahandanya, terus tertinggal di situ atau memang ditanamkan. Karena untuk pusaka-pusaka seperti ini biasanya mereka di dalam hutan itu meninggalkan di tempat tersembunyi khusus, nanti bisa diambil keturunannya. Tapi karena mungkin ada halangan atau apa, terjadi peristiwa berbagai macam di kerajaan tersebut, sehingga tidak terambil dan tetap utuh, sehingga kita temukan. Ini berukir sangat rumit sekali, jadi bisa motif mirip naga Jawa dengan ornamen rantai di sekeliling ini, di bawahnya juga pegangannya sangat luas sekali seperti ini. Memang agak sungkem ya, ini sebetulnya memadai sebuah betok yang kuno. Nah, ini buah betok yang kuno ini mirip seperti ini. Nah, ini biasanya untuk nuansa perang yang dahsyat ini baru dikeluarkan pusaka tersebut. Ini sangat luar biasa, tidak dimiliki penggawa-penggawa yang istilahnya di dalam kerajaan, penggawa yang jajarannya senopati belum tentu memiliki ini. Ini biasanya
pangeran dihadiahi seorang raja, yang mana pangeran tersebut juga akhirnya menjadi raja. Nah, semacam pewaris lah. Nah, ini akhirnya diwariskan jatuh kepada Anusapati. Nah, seperti ini. Jadi keindahannya, patina-patinanya juga melekat seperti ini. Ini sudah masih saya sikik-sikik, istilahnya bukan saya bersihkan, cuma saya lus biar kotoran-kotoran yang menguning seperti kecampur karat itu terkikis, sehingga tetap kerikil-kerikil kecil menempel seperti ini. Dan patinanya masih saya biarkan utuh. Nanti kalau sudah dimiliki orang, mau dibersihkan, entah ini pamor atau tidak, kita tidak mengetahui. Jadi sungkemnya seperti ini. Nah, keindahan pusaka ini dan kedahsyatan pusaka ini memang luar biasa. Nah, ini berfungsi seperti betok juga untuk tende, bisa tende yang utama ya, tende utama semacam betok. Dan ininya juga lebih lebar. Biasanya kalau ini dari era Kauripan, ini lebih luas kecil, ininya juga bisa lebih kecil, itu dari Kauripan. Jadi ada juga dari Kerajaan Singosari, tapi tidak pakai taji seperti ini, dinamakan itu motif perempuan. Nah itu, jadi jikalau ini tidak ada, tapi garis-garis ini tetap ada komplit, tapi ini taji ini tidak ada, ini berarti perempuan. Nah, seperti Larbango pun seperti itu. Kalau Larbango tersebut tidak ada seperti ini tajinya, itu pun dinamakan motif perempuan. Nah, kalau motif gini dinamakan motif lelaki. Dan memang benda ini termiliki oleh seorang lelaki, akhirnya jadi raja di Singosari. Ini luar biasa sekali saya dapatkan dengan keadaan hujan dan angin ribut. Saya terjun ke jurang tersebut, jurangnya juga lumayan dalam. Akhirnya saya selam dengan masuk ke goa. Di dalam sungai itu ada goa, ada semacam lubang lumayan besar, dia masuki. Ternyata di situ beliau meninggalkan pusaka tersebut dan dikunci pusaka tersebut. Tapi alhamdulillah bisa terambil dengan sempurna, tidak ada yang patah, relatif bersih, istilahnya tidak banyak yang rusak di pinggir-pinggirnya. Nah, ini juga peraknya juga sangat indah, ukiran-ukiran semacam naga Jawa kuno. Ini tapi secara abstrak ya, jadi semacam abstrak ini kelihatan ini naga Jawa. Pemirsa bisa melihat lebih jelas keluar biasaan leluhur kita. Jadi kita pertontonkan, kita pertunjukkan bahwa leluhur kita ini sangat luar biasa, sangat kaya, detail sekali cara pembikinan seperti ini pusakanya. Nah ini, jadi sangat indah, dan apabila terpegang mempunyai kewibawaan yang luar biasa. Dan ini tidak sembarangan, kalau sudah terpegang oleh seseorang tidak sembarangan dikeluarkan. Ini kita uri-uri budaya kita. Alhamdulillah penelusuran untuk mencari jejak sejarah nenek moyang kita makin terungkap.
Nah, ini sekarang saya akan berlanjut mereview pusaka lainnya. Pusaka ini luar biasa sekali para pemirsa, juga dimiliki oleh seorang raja di Singosari juga. Ini sudah berapa lama saya temukan seperti ini. Pemirsa bisa lihat, luar biasa sekali dengan look 3 dengan sungkem seperti ini. Sungkemnya sangat bagus, dan ini ada semacam apa ya, bisa karena masih tertutup patina, ini bisa semacam lambe gajah bisa. Nah, ini pemirsa bisa lihat, dan look 3 tersebut saya temukan di lereng Lawu. Nah, ini luar biasanya. Jadi pada kerajaan Singosari bukan menguasai sampai Malang ataupun melebarkan sayapnya, dia juga kadang bisa ke Jawa Tengah dan di gunung manapun, bisa di Blitar, bisa di lereng Lawu. Nah, itu mencapai Madiun atau Magetan, bisa naik di antara lereng itu. Ini saya temukan di lereng Lawu yang sungainya sangat deras sekali, luar biasa sekali pusaka ini. Udah saya isik-isik. Apa itu isik-isik? Ya, saya bukan saya bersihkan, jadi saya istilahnya saya basuh dengan tertentu, dengan doa-doa tertentu, sehingga lebih mencorong kelihatan, tapi saya tidak mengganggu patinanya sehingga tetap menempel seperti ini. Dan luar biasanya lagi, ini seperti ini, ada semacam ini putra 1. Di sini ada putra 1 yang mana terdiri dari emas handle ini, dan juga ini mendaknya juga emas. Dan ini kita tidak tahu dalam pusaka ini gimana dalamnya setelah nanti dicuci, saya belum tahu. Ini yang saya ketahui, motif pusaka ini luar biasa, lain sama look lain yang look 3 khususnya dari kerajaan Mataram atau kerajaan Mataram Pembaruan. Sangat berbeda sekali. Dari tekuan-tekuan ini sudah melambangkan keperkasaan. Nah, ini looknya. Jadi kalau orang melambangkan jangkung atau apa, ini berbeda sekali. Jadi dia mirip seperti pusaka yang nuansanya di antara Kanjuruan. Nah, ini pusaka ini sangat luar biasa, yang mana ini tidak tahu putra 1 yang dibikin seperti ini, seperti Brayut juga. Mungkin lebih paham para pemirsa yang lebih memahami. Ini bisa dilihat dengan ornamen yang luar biasa, masih utuh dan tidak besar ya. Tapi handle ini sesuai dengan keris tersebut. Ini dimiliki seorang raja yang luar biasa. Saya anggap raja tersebut sangat bijaksana memiliki pusaka ini. Nah, seperti ini. Jadi para pemirsa bisa detail melihatnya. Silakan didetailkan. Nah, ini. Jadi tanpa mengurangi para pemirsa lain yang menganggap kita tidak berani mendetailkan pusaka, memperlihatkan detail. Ini saya perlihatkan detail, bukan tidak ada keberanian, bukan, salah paham. Ini saya anggap berapa lama itu
dikarenakan saya kira sudah detail, tapi ternyata masih ada yang mengkritisi. Boleh-boleh saja mengkritisi. Kalau bila perlu datang ke tempat saya melihat lebih jelas. Jadi mengkritisi boleh, datang aja ke tempat saya biar jelas Madinahnya. Jadi tiada mengurangi rasa persaudaraan kepada orang yang mengkritisi saya. Saya tetap bersaudara sama kalian. Kalian mungkin anak muda yang belum berpengalaman hunting, payahnya hunting, susahnya hunting. Berpuluh tahun, hampir 40 tahun saya hunting untuk menjelajahi bumi Nusantara, untuk mendapatkan pusaka-pusaka peninggalan leluhur yang sangat luar biasa, sangat kita cintai. Seperti ini, kedikdayaan pusaka tersebut luar biasa sekali, sangat indah, sangat cantik. Dengan berhandle emas seperti ini, tidak sembarangan kita dapatkan di lereng Lawu dengan arus yang deras luar biasa. Dan di situ mungkin dekat Goa Selarong ini kita dapatkan. Jadi silakan pemirsa melihat lebih jelas. Jadi tidak ada unsur pelit misalnya, tidak berani memperlihatkan, tidak. Saya terbuka, sangat terbuka. Karena umur saya sudah tua, sudah 70 tahun mengarungi ini, sudah 40 tahun. Jadi tidak ada pelit. Silakan kalian belajar gratis, datang ke tempat saya tanpa dipungut biaya pun. Dan andai kata kalian menemukan barang yang indah sekalipun, sepeser pun saya tidak mau uang kalian terima. Nah, ini sudah jelas. Saya akan mereview lagi sebuah pusaka yang juga luar biasa sekali. Ini pusakanya para pemirsa. Ladalah. Nah, ini juga luar biasa para pemirsa. Dengan susah payah sekali saya dapatkan pusaka seperti ini. Ini sudah saya isik-isik. Nah, namanya diisik-isik, dilus gini sama tangan dengan doa, sehingga barang yang nempel, yang mungkin ada yang tertempel kurang isotirinya, ada barang-barang yang istilahnya secara mistis ya, itu kita bersihkan. Ada yang barang-barang alami yang istilahnya berbentuk karat agak merah, kita ambil. Jadi ini ada kegiatan khusus, tapi saya tidak membersihkan sama sekali, tidak. Nah, seperti ini. Ini pusaka yang luar biasa sekali. Dulu dimiliki terakhir dari Singosari, diberikan seorang menantu luar biasa sekali. Beliau akhirnya memilih ini. Kadang pusaka warisan-warisan, jikalau ada perubahan, kadang ada pusaka misalnya seorang raja memberikan kepada anaknya, tapi anaknya tetap tidak merubah, cuman mungkin merubah handle atau merubah mendak, itu logis, atau merubah rangkanya itu logis, tanpa merubah pusaka. Nah, seperti itu. Jadi para pemirsa yang mungkin belum tahu bahwa pusaka dari generasi ke generasi itu ada perubahan. Misalnya pusaka Mojopahit diterima oleh seorang raja di zaman Mataram Pembaruan. Nah, tahun 17-an, terus
beliau raja yang baru tersebut di tahun 17 itu dirubah dengan rangkanya, handle-nya bisa. Padahal itu pewaris dari leluhurnya Mojopahit. Nah, pusakanya tidak dirubah, cuman rangka dan handle itu bisa terjadi. Dulu handle-nya kayu dirubah. Nah, seperti pusaka ini ya begitu, dirubah sehingga membuat keindahan yang luar biasa. Apa perubahannya? Mungkin rangkanya, cuma rangkanya sudah hancur, saya temukan itu hancur. Jadi akhirnya tidak saya ambil rangka tersebut, yang kita ambil pusakanya seperti ini. Nah, ini dengan ada semacam naga. Nah, ini pemirsa bisa melihat dengan jelas. Dan ini pusaka ini bilahnya jelas, ini besi aji ya, besi aji cuma dikinata emas. Ini pemirsa bisa tahu, ini semak emas. Dari pinggir ini peksinya ini juga emas, terus ini juga emas, macam gandeknya ini emas. Nah, ini handle-nya juga emas, bisa dilihat para pemirsa, ini handle juga emas, juga ini mendaknya juga emas. Jadi semua dikinata emas dari sini kiri kanan, terus tengah membujur sampai ke atas emasnya. Dan kalau emas ya tetap emas, nggak mungkin misalnya ada semacam keris ini di zaman Mataram, terus dengan mungkin terus jadi kuningan, ya tidak mungkin. Ya emas ya tetap emas. Itu para pemirsa yang tidak pengalaman kadang kinata terus tahu-tahu kuningan. Ya tidak ada. Kalau zaman dulu kinata gini ya emas asli, kuningan ya tetap kuningan. Ya macam peluru-peluru yang kita temukan, yaitu kuningan. Kalau ini dites ya, digores, di batu hitam dikasih macam HCl, ya tetap emas. Tidak bisa menipu orang dulu. Nah itu, jadi kinata tetap emas. Kalau sekarang ada yang meniru semacam ini terus dibikin kuningan, sah-sah aja. Sahnya gimana? Ya terserah yang bikin, mau pakai kuningan atau mau pakai kinatanya tembaga, terserah. Tetap dia berusaha meniru, dikarenakan karena suka, karena senang terus dia meniru. Boleh-boleh aja, karena dia suka pusaka itu, saya suka, saya akan meniru. Tapi dengan kinatanya saya bikin kuningan, boleh saja. Kok boleh? Ya saya mana bisa melarang. Nah seperti itu. Cuman jangan merubah pakem. Pakemnya seperti ini. Jadi gonjo tetap, di gonjonya ini ada emas, terus di sini ada semacam naga. Ini juga emas gonjonya. Handle-nya juga emas, bisa dilihat kecantikannya luar biasa sekali. Pemirsa bisa melihat detail, silahkan seperti ini pemirsa. Nah, ini merupakan sebuah panji yang luar biasa, panji keagungan. Nah, panji keagungan ini kalau dinamakan orang itu dengan nama Panji Paniwen. Nah, tapi bagi saya ini sebuah panji keagungan, keluhuran, budi luhur yang luar biasa menegakkan keadilan. Jadi panji keagungan. Jadi nuansanya bahwa yang megang ini harus menjadi pemimpin yang besar.
dinamakan Panji Paniwen. Luar biasa sekali, dan ini melambangkan kebesaran seorang raja. Nah, jadi raja tersebut akhirnya menjadi besar sekali dan bisa mempersatukan bangsa kita menjadi Nusantara yang utuh. Kenapa saya berulang-ulang membahas untuk keutuhan negara kita? Dikarenakan orang yang menyintai budaya, menyintai peninggalan leluhur, menyintai sejarah leluhurnya, itu akan menjadi bangsa yang besar. Nah, itu supaya anak-anak muda yang menonton video kita, tolong itu diingat-ingat bahwa semua apa yang saya ucapkan benar. Tidak mencari istilahnya hero lain atau tokoh lain. Di bangsa kita banyak tokoh yang luar biasa untuk memacu semangat kalian sehingga kalian bisa berhasil di bumi Nusantara ini. Indonesia akan jaya jikalau kalian betul-betul punya semangat yang tinggi, punya greget yang tinggi, punya tekad yang kuat, di mana kalian punya rasa nasionalisme yang tinggi sekali, menyintai bangsa, menyintai negara. Negara ini akan berjaya luar biasa. Saya yakin, cuman butuh waktu memang. Banyak pemuda yang belum paham ke arah situ. Ada beberapa anak muda yang masih mungkin belum bisa menerima wawasan ini dikarenakan belum punya pengetahuan ke arah sana. Nah, itu mohon jikalau ada temannya yang kurang cinta kepada tanah airnya, diberi wawasan bahwa tanah air kita ini besar sekali, sangat luar biasa besarnya. Mungkin separuh Eropa lebih besar sama Indonesia. Nah, ini negara kita ini raksasa besar, tapi butuh dikelola orang-orang yang pintar, semangat, dan penuh perjuangan, tidak kenal menyerah. Nah, kalian akan berhasil mengelola negara yang besar ini dan menjadi disegani di seluruh dunia. Itu yang harapan saya sebagai orang tua. Banyak pejuang-pejuang yang sudah mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya, mengorbankan apapun untuk mendirikan Nusantara, untuk mempersatukan Nusantara. Itu tolong diingat-ingat sebagai pemuda seluruh bangsa dan tanah air yang saya cintai. Kalian semua adalah saudara saya, juga mungkin terlewati wawasan itu, supaya wawasan itu tetap kalian tanamkan di pikiran maupun hati kalian, supaya bangsa kita menjadi utuh dan besar ke depannya. Itu harapan saya dan harapan para leluhur juga. Leluhur semua mengharapkan pemersatuan bangsa ini menjadi utuh tanpa ada cemooh, saling mencemooh, saling menghujat, saling mencaci maki, tidak ada perlunya. Di situ malah menjatuhkan diri sendiri, menjatuhkan harga diri sendiri, seperti itu. Jadi pembahasan ini Panji yang agung sudah saya dapatkan. Moga-moga bangsa kita menjadi lebih besar, lebih agung lagi. Cukup sekian para pemirsa, saya sudahi review beberapa pusaka ini, 3 pusaka ini. Lain kali kita sambung dengan lebih sempurna lagi, lebih detail lagi, karena ini sudah sangat malam menjelang pagi. Saya ucapkan kata yang sekali lagi, ingat bangsa kita bangsa yang besar, kita hormati peninggalan warisan
nenek moyang kita, leluhur kita, kita akan jaya. Salam. Idik-idik, ojo kenal, ojo kenil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.